bujang belaga metik buah bedaro, gadis cantik muat serikayu. Nah ini dia yang pas untuk kita. Nak dibawa kemana-mana pasti lemak teraso. Pro 4, Suara Budaya Sumatera Selatan. Pro 4, Suara Budaya Sumatera Selatan. Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4, informasi sedenget dari Pro 4 RRI Palembang. Ya manca bicara dulur galau-galau dimanapun berada. Kali ini kita ada di informasi ingat, informasi sedenget tepat di jam 13. Dulur galau-galau keripik Mumbai Ciko. Ini merupakan cemilan yang dapat ditemukan di Kabupaten Oku. Di mana keripik ini dibikin dengan bahan terigu, sagu dan juga telur. Ada juga udang rebon, bawang putih, penyedap rasa dan juga minyak goreng. Di mana rasanya yang renyah dan juga nikmat. Bikin cemilan ini sangat cocok dinikmati bersama dengan keluarga di rumah. Dan keripik ini dapat dibikin di rumah maupun juga dibeli di warung yang ada di sana. Kita beralih ke informasi lainnya. Dulur galau-galau rumah adat Sumatera Selatan yang bernama Rumah Cara Gudang, di mana rumah ini biasanya dibangun dengan material kayu khusus, pecado kayu tembesu, petanang dan juga unglen. Dan terdapat 3 ruangan utama di Rumah Cara Gudang, yaitu ada ruang depan, ruang tengah dan juga ruang belakang. Nama unik pada rumah ini berasal dari bentuk bangunannya yang menunjang, layaknya siko gudang. Demikian kalau Ilham, sampai ketemu di informasi ingat jam 14. Setelah kita peloi, ingat Pro 4, informasi sedenget dari Pro 4 RRI Palembang. Kita peloi acara selanjutnya. Nuansa budaya dan tradisi, ragam kearifan lokal yang membanggakan, dan destinasi pariwisata yang menarik dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang. Oke, baik manca bicara dulur galau-galau dimanapun berada, dan tentunya percaya yang tadi sudah kami informasikan juga untuk di kesempatan siang kali ini, di mana di studio Pro 4 FM Palembang kita sudah kedatangan 2 tamu yang sangat luar biasa, yaitu dari Sanggar Tari Meimei. Aha, Meimei atau Meimei nih? Meimei, nanti kita bakal tanya ya. Dan untuk di kesempatan siang kali ini juga kita ada obrolan di Sriwijaya Siang, di mana manca bicara kita juga dengan tarian juga, di mana kita pacak mengekspresikan, menyampaikan sebuah kekayaan dari sebuah daerah juga ya. Dan biasanya juga tarian ini menceritakan tentang suatu legenda ataupun juga ada yang disampaikan. Dan tentunya juga kalau kita juga dengan tarian ini ada sesuatu yang disampaikan juga ya. Dan untuk kali ini kita bakal ngobrol terkait dengan topik kita, yaitu melestarikan tarian tradisional melalui sanggar tari. Dan juga untuk manca bicara dulur galau-galau yang pengen menikmati program kita di obrolan Sriwijaya Siang kali ini, selain pacak monitor di Pro 4 FM Palembang di 88,4 FM, manca bicaranya juga pacak nyaksike di channel YouTube Pro 4 Palembang kayak itu ya. Dan tanpa berlama-lama ini langsung kita sapa. Ada 2 narasumber kita. Yang pertama ini ada Ibu Danila Meranti SE. Iya. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Sehat Bu ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini Bu Miranti ini selaku pimpinan dari Sanggar Tari Meimei. Ya, Marenti. Oh, Marenti. Marenti. Oh, itu namanya ya. Oke, mungkin agak sedikit maju Bu. Oh iya. Oke, dan Bu Marenti agak kebelet ya. Oh, di bulan Maret, Marenti. Oke, ini dewean di mana didampingi juga oleh Ado Erik Priestley.
Esos Pirseli. Pireseli. Iya. Wah, ini namanya Memang agak bagus-bagus susah ya. memang. Ingat jadi ada penyanyi lama itu ya. Elvis Presley. Presley itu beda lagi. Mirip-mirip lah. Mirip ya. Nah ini Bang Erik ini selaku pelatih dari Sanggar Tari Tari Mei Mei ini. Sehat nggak lo Bang ya? Alhamdulillah sehat sampai saat ini. Alhamdulillah. Nah ini menariknya dengan topik kita di siang ini kita bakal ngomong tentang melestarikan tari tradisional melalui Sanggar Tari. Nah kita pengen tahu dulu Mei Sanggar Tari ini didirikan oleh Ibu Danita ini ya. Apa yang menjadi latar belakang mungkin sampai tari Mei ini didirikan kayak ya. itu. Awal mulanya tentunya karena cinta budaya ya. Dari kecil, dari SD itu sudah suka nari, nyanyi. Jadi sudah belajar sampai akhirnya punya cita-cita nanti kalau sudah besar saya pengen buka sanggar sendiri. Wah gitu. itu ya. Jadi ini kayak sebuah cita-cita juga yang dibangun pada saat itu. Nah ini kalau boleh tahu juga nih Bu, ini tadi kan disampaikan bahwa salah satu latar belakang adanya Sanggar Tari Mei itu karena cintanya terhadap budaya. Iya. Pada saat itu budaya apa sih yang mendorong Ibu Danita ini untuk mendirikan Mei ini? Danila. Iya, tentunya tradisional ya, karena kita kan diajarkan kalau dulu tuh diajarin tuh tari tanggai. Oh, awalnya. Iya, awalnya. Udah senang sekali kan? Memang ciri khasnya Palembang ya tari tanggai. Ya, terus menerus akhirnya belajar lagi yang tari Melayu dan lain-lainnya. Oke. Tadi artinya tetap Sumatera Selatan pada Iya, awalnya itu ya. betul. Nah, itu di tahun berapa? Masih ingat mungkin? Pertama kali tegaknya Sanggar Tari Mei. Di 9 November 2014. 2014. Ini udah 2023 artinya sudah 9 tahunan ya. Udah lumayan lama juga ini. Nah, kalau untuk saat ini selain tari tradisional di mana untuk di Sanggar Tari Mei ini fokus juga mungkin ada apa tuh yang juga dilatih atau yang dipersiapkan di situ? Di situ kita belajar juga baca puisi. Baca puisi juga. Terus kemudian ada teater. Kemudian ada juga vokal ya. Ada vokal juga. Tapi kita lebih ke fokus ke tari memang. Ya. Nah kalau dari kacamata seorang Ibu Danila, ini bagaimana sih kondisi dunia tari yang ada di Sumatera Selatan, lebih khususnya di Kota Palembang, dilihat apakah ini semakin hari semakin ada perkembangan atau malah justru makin kesini kayak makin menurun minat dari calon-calon penarinya gitu Bu? Alhamdulillah setelah corona ini berkembang ya. Berkembang ya. Saya lihat udah banyak sekali lomba-lomba tari kreasi tradisional khususnya yang Sumatera Selatan ya, yang kemarin pernah kita ikuti itu di Museum Taman Purbakala ya kayaknya, dan Museum Balaputra Dewa. Betul, itu kita ikut juga. Jadi lumayan juga hadiahnya. Jadi kita penari ini semangat. Karena selama ini kan kebanyakan dance gitu. Modern gitu ya. Iya, modern dance. Tapi kalau dibedakan ya antara tari tradisional dengan modern itu sudah sangat mencolok ya, dimana kalau kita tari tradisional itu dari pakaiannya itu lebih kayak ke budaya gitu ya, dan selain itu juga itu kalau tari tradisional ini dari gerakan lekak-lekuk, gerakannya itu juga khas sekali gitu. Iya. Nah kalau kita lihat juga banyak sekali teman-teman dari Sanggar ini yang mengkreasikan busana tari atau pakaian tari yang sering dipakai. Sering kali itu kita lihat, waduh ini bajunya bagus sekali gitu. Nah ini dari Mei juga bagaimana tuh kalau mengenai busana itu, apa ada kayak semacam apa ya, satu melihat dulu gitu. Apa yang mau dibawakan tarinya disesuaikan juga nantinya gitu. Pasti itu. Apapun tarian yang kita tampilkan itu harus disesuaikan dengan kostumnya harus disesuaikan dengan tariannya. Ya, jadi kalau tariannya banyak loncatnya, nggak mungkin kita pakai kain yang seperti tari tanggai misalnya. Nggak nyambung ya. Iya. Selain itu juga ngelihatnya kayak beda, itu juga membuat penarinya membawakannya tuh kurang luas gitu. Iya, betul. Oke. Nah ini tarian tentu tidak terlepas dari yang namanya pelatih. Ya. Nah kita juga sudah kedatangan, ini ada Erik Pirseli Pirseli ya, Esos. Pirseli Esos. Ini sebagai pelatih di Sanggar Tari
Mei. Mei. Nah ini kita pengen tahu, Cek, kalau sejauh ini apa nih yang paling berkesan menciptakan tarian apa itu yang gerakannya itu sampai saat ini itu kayak membekas aja itu, apa tuh? Kalau masalah berkesan sebenarnya Semuanya. pribadi saya kan memang cinta budaya. Jadi apapun tarian yang saya buat atau saya ciptakan itu pasti itu semuanya ada kesan Ada kesan tersendiri. semua. Pada saat saya membuat tarian itu saya sampaikan kepada anak-anak dan anak-anak bisa mencapai dengan apa yang sudah saya ajarkan, itu sangat merasakan puas. Artinya apa yang kita ajarkan itu tersampai sama mereka. Dan disitulah nilai kepuasannya itu. Sebagai seorang pelatih tadi Iya, ya. sebagai seorang pelatih. Mungkin masih ingat Cek Eriknya itu dulu tuh tari pertama kali yang dibuat itu apa tahu? Gerakannya. Kalau tari pertama kali ini jelas karena mereka anak tari kan ada beda umur. Jadi pada saat awal itu membuat tarian itu kita persiapan untuk lomba. Itu ada lomba, jadi FLS2N namanya itu. Jadi saya di situ membuat tarian yang memang ditentukan oleh panitia penyelenggara. Jadi ada temanya. Jadi ada bentuk-bentuk poinnya. Nah itu pertama kali yang saya ciptakan. Di Sanggar Mei. Nah tapi kalau Bang Erik sendiri ini dalam menciptakan sebuah gerakan tarian ini lebih fokusnya ke budaya Sumatera Selatan atau sesuai dengan apa yang nanti ada gitu? Oke, kalau sejauh ini tergantung momen event dan momennya juga. Momen event dan permintaan. Tapi kalau di wilayah kita sendiri Palembang biasanya tetap kita bawakan tari kreasi daerah, tapi sumber-sumber geraknya kita ambil dari daerah Sumsel itu sendiri. Jadi dikombinasi pengembangan, ya? Iya. Dikreasiin lagi. Jadi ada gerakan-gerakan dasar pokoknya. Misalnya ada gerak tangga kita kembangkan lagi. Ada step, ada bedana. Nah, seperti itu kita jadikan lagi, kita kembangkan lagi sehingga terbentuklah sebuah tari kreasi. Nah ini dalam membawakan sebuah tarian ini biasanya ada nggak kayak semacam apa yang pengen disampaikan pada penonton kayak gitu, kayak tari Gending Sriwijaya kan itu lebih kayak persembahan untuk menyambut tamu agung. Dan kalau dari Bang Erik sendiri kayak apa tuh untuk tarian ini sebenarnya tuh tujuannya dipentaskan gitu? Karena tujuannya kan macam-macam tadi ya, Cek. Jadi pertama kalau misalnya lomba, biasanya kan sudah ada tema, misalnya misalnya itu ada tarian yang bertemakan legenda. Artinya kita akan mengangkat sebuah legenda, misalnya legenda Pulau Kemarau. Ada juga lomba tari tidak ada tema, misalnya kreasi Nusantara. Nah jadi kita di situ biasanya tidak ada cerita, karena ini kan bentuknya kreasi Nusantara, mungkin kita angkat adalah gerakannya saja bersumber dari daerah mana gitu. Kalau untuk tari sembah ya jelas kalau untuk sejauh ini sebatas acara nikahan, misalnya tari tanggai, pagar pengantin. Nah itu biasa sering dibawakan oleh anak sanggar. Jadi bukan hal yang gampang ya artinya ya. Karena ada tuntutan tema di situ. Tuntutan tema itu harus sesuai juga. Sesuai permintaan dari panitia penyelenggara. Nah kalau biasanya Cek Erik Dewe ini membuat sebuah tarian itu biasanya memakan waktu berapa lama tuh kalau Iya benar sekali. Ini jadi problem, tapi problem ini alhamdulillah sampai saat ini terpecahkan. Karena biasanya tergantung dari tema dan karena temanya akan menentukan tingkat kesulitan tari itu sendiri. Nah biasanya kalau paling lama itu 1 minggu. 1 minggu ada ya? Ada yang paling lama itu? Paling lama itu 6 hari. Ada juga. Tapi kalau paling cepat bisa 4 hari. Nah sebagai seorang pelatih ini dengan kalau kita lihat sih 1 minggu itu paling lama sudah lumayan cepat ya. Untuk menciptakan sebuah gerakan. Nah kalau Bang Erik sendiri apa yang mendorong untuk menciptakan sebuah gerakan tari ini? Apakah kepedulian terhadap budaya kita supaya nanti generasi penerus itu mengenal gitu atau terus dilestarikan tarian gitu? Ya, ini sebenarnya kembali ke latar belakang dulu. Latar belakangnya dulu. Karena saya memang dulunya tuh ada pelajaran waktu SMA. Jadi muatan lokal di situ tari. Nah, ternyata dari situ saya ada kepikiran bahwa kalau menari ini ada keuntungan tersendiri. Ya, salah satunya kita bisa tampil, ditonton orang, dapat finansialnya. Nah, di situ mulai saya terpikir untuk ini saya teruskan dan alhamdulillah karena saya ikut lomba, jadi dari lomba itu kan saya dapat prestasi, orang kenal semua, manggil. Jadi dipintak ngajar sana, ngajar sini. Nah dari situ kita memberikan materi atau sebuah gerak tari yang diajarkan ke sanggar-sanggar, sehingga menuntut saya untuk berpikir bahwa saya tidak hanya jadi penari tapi harus menjadi pelatih tari. Dan berbagi ilmu kan itu sangatlah membahagiakan dan mendapatkan amal pahala jariah sebenarnya. Kan karena salah satunya itu ya, ilmu yang bermanfaat. Jadi bisa bagi ke adik-adik. Benar sekali. Nah kalau dari baik itu dari Bunda Nila dan juga Cek Erik, apa sih tanggung jawab seorang penari itu sebenarnya untuk sebuah pementasan?
Bunda dulu apa? Mungkin dari Bu Danila dulu mungkin. Karena 2 orang ditanya. Iya. Ya, yang pasti harus memberikan penampilan yang terbaik. Itu poin pentingnya ya. Iya, jangan nggak boleh sembarangan gitu. Jadi itu tanggung jawabnya juga. Kalau dari Cik Erik ini apa nih? Iya, karena ini dituntut bahwa itu sebuah penampilan, jadi harus semaksimal mungkin bisa mementaskan gerakan tersebut atau tarian tersebut dengan baik. Itu. Tanpa ada salah, baik itu lomba ataupun pertunjukan. Karena di situ nanti masyarakat umum akan menilai dan mereka akan mendapatkan nilai positif atau negatif dari penampilan tersebut. Kalau anak-anaknya menampilkan dengan baik, otomatis orang akan senang, akan mengingat, Sanggar itu keren loh tariannya. Oke. Nah mungkin untuk siang ini juga ada adik-adik penari atau penari yang tengah monitor di Pro 4 FM Palembang sebagai sebuah kayak edukasi juga ya, yang pengen kita sampaikan sebagai calon penari nantinya. Persiapan awal apa nih yang harus dipersiapkan untuk pertama kalinya? Oh, dari Bunda Danila dulu nih, apa nih? Persiapan awal untuk jadi penari. Ya, itu. Sebenarnya nggak butuh persiapan ya. Iya. Yang penting hatinya suka menari aja. Hobi dulu ya, cinta dulu. Bukan dipaksakan oleh orang tua gitu ya. Bukan ikut-ikutan teman. Bukan ikut-ikutan teman, betul. Memang dari hatinya udah suka ya. Ayo. Dengan ada dari hati tadi itu keluar gerakannya juga kan lebih kayak enak gitu. Iya. Dilihatnya juga. Nah kalau Bang Erik sendiri apa nih? Iya, sebagai sama. seorang pelatih. Kalau saya sendiri pribadi pasti melihat ini hobi dulu. Biasanya kan kalau anak yang suka menari kita tanyakan, ini memang dari niat hatinya atau ajak-ajakan. Biasanya mereka bilangnya ini karena hobi kesukaan. Oke. Nah dari situ mereka kan artinya bukan dari paksaan. Nah biasanya dari situ mereka akan fokus dan niatnya ada dulu. Terus. Nah ini kan terkadang juga untuk di zaman era digital, perkembangan zaman juga ini semakin canggih sekali, menjadi sebuah tantangan juga nih ketika kita untuk mengajak kaum muda atau milenial untuk cinta terhadap tarian tradisional. Tantangan seperti apa yang sampai dengan saat ini menjadi sebuah tantangan yang tetap dinikmati dan walaupun ini kayaknya akan sedikit berat kayak itu. Mungkin dari bundanya dulu nih apa nih? Yang pasti karena udah era digital ya. Jadi banyak yang lebih ngelihat kalau YouTube tuh dance. Iya. Kalau mau lihat yang tradisional tuh kalau ada kepentingan. Kayak kondangan. Iya, bukan untuk ambil nilai. Ya kan? kayak gitu. Banyak kan kayak gitu. Terus kalau kita mau merekrut untuk nari ke penarinya, tradisional, agak sulit. Itu. Karena mereka lebih sukanya ke dance. Gitu. Jadi untuk menemukan rasa sukanya ke tradisional, ya kita bawa dulu ke tari persembahan Palembang, dikenalkan dulu yang itu, baru nanti ke tari kreasi. Tapi untuk sejauh ini di Sanggar Tari Mei-Mei ini penarinya juga udah lumayan banyak juga ya, Bunda ya? Dari anak-anak TK, SD, SMP, bahkan sampai kuliahan juga ada. Oh juga ada, semuanya aktif ya? Aktif, alhamdulillah. Oke, luar biasa nih. Nah kalau dari Cik Erik nih bagaimana tuh? Iya benar. Sama pertanyaannya tadi. Jadi memang ini kan tantangannya ini kan harus perkembangan zaman, termasuk era digital. Jadi memang anak-anak ini kan kadang kalau misalnya tidak ada yang mengedukasi, mereka kan pasti melihat lewat aja. Mungkin di YouTube mereka carinya yang wah ini kan lagi demam K-pop kalau saya lihat. Jadi mereka suka kayak tarian K-pop itu kan cosplay gitu ya. Cosplay. Nah kadang di sini jadi dilemanya kita. Nah memang jadi kalau misalnya untuk mengetuk hati mereka untuk cinta itu harusnya jadi kembali ke mereka sendiri sebenarnya. Karena kita di sini adalah rumah yang menerima mereka, sehingga niat datang mereka itu yang memang benar-benar untuk belajar tari tradisional. Jadi kalau misalnya mereka mau tanya, ini tempat sanggar modern ya jelas kita jawab tidak. Di sini untuk belajar tari-tari tradisional. Jadi harusnya sebenarnya masalah tersebut adalah kembalinya ke anak. Individunya masing-masing. Individu, karena kita juga tidak memaksakan kecintaan mereka terhadap seni yang mana yang mereka sukai, khususnya di tari. Pernah ada pengalaman mungkin baik itu dari Bunda Danilanya atau Cik Erik menemukan atau ada sebuah penari itu yang maaf itu kayak terpaksa gitu? Ada? Ada ya? Kalau terpaksa biasanya ya Bune, ini tuntutan sekolah biasanya. Itu tuh. Yang mereka sebenarnya tidak suka, tapi karena ini adalah tuntutan sekolah karena nilai ujian akhir. Daripada nilai 0? Benar. Jadi mereka nggak mau harus belajar. Gitu. Itu. Yang keluar pun nggak maksimal juga tapi. Iya pastinya. Dan itu juga ya semampu mereka. Nah kalau zaman dulu itu saya ingat di TK ke SD SMP pun di tempat kami dulu ini giat sanggar tarinya itu luar biasa, bahkan di setiap minggunya itu sering ada job gitu. Nah cuma di sini itu kembali pada saat dulu kan kita
kayak dorongannya itu dari diri kita sendiri kayak itu untuk mengikuti latihan gitu. Nah kalau kita lihat perkembangannya juga untuk saat ini luar biasa sekali ya, dari kostum, dari gerakannya juga, dan bahkan ada penari dari Palembang ini yang sudah tampil ke luar juga kayak gitu. Nah sebagai seorang pimpinan di Sanggar Tari Meimei, apa sih yang sejauh ini pengen diwujudkan lagi Bu di Sanggar Tari Meimei ini yang belum dijalankan gitu? Cita-cita kami ya kalau bisa anak-anak kami ini bisa tampil menari sampai ke luar negeri. Aha. Ya, jadi memperkenalkan tari khusus Sumatera Selatan ini sampai ke luar negeri. Aha. Itu yang masih on proses. On prosesnya di sana ya. Iya. Tapi kalau saya lihat ini sempat kepo juga di Instagramnya itu prestasinya udah banyak sekali. Alhamdulillah. Dari kostumnya itu wah bagus-bagus semua nih. Itu bagaimana nih perjalanannya sampai ada prestasi dan juga apa ya kita nyebutnya tuh kayak jam terbangnya gitu. Prosesnya seperti apa itu yang dilalui? Penuh dengan Lika-liku. Penuh dengan cerita ya. Cerita Jelas, ya. karena ini kan keringat air mata. karena kan satu sisi sanggar orang tuanya berarti Bunda Danila, tapi mereka juga kan ada orang tua di rumah. Itu. Nah kadang suka dukanya adalah pada saat ada event kebentur waktu. Nah ini. waktu untuk menyesuaikan latihan ini yang biasanya jadi kontra. Nanti orang tuanya ada yang keberatan, Nah, anaknya itu. latihan pas pulang sekolah. Menghadapi situasi Iya, seperti itu menghadapi apa situasi sih gitu. langkah yang kita ambil nih baiknya? Ya jelas. Ada event, tanggal udah deket, Benar. latihan belum maksimal, ternyata maaf orang tuanya itu kayak kurang gimana gitu. Iya. Bagaimana langkahnya Kalau tuh? saya pribadi sering saya tanyakan kepada Bunda juga. Aha. Lebih dikasih penyampaian ke orang tuanya, dikasih pengertian. Pemahaman Kalau gitu misalnya memang udah disampaikan kan kita tinggal terima aja jawabannya ya atau tidak gitu. Yang penting kita sudah menyampaikan kan. Karena hal menyampaikan itu paling penting. Yang harus tahu karena anak yang kita pakai ini punya orang tua. Nah, orang tuanya harus kita kasih tahu. Kasih tahu dulu. Karena pada saat kita mau ajarkan tarian untuk lomba, pasti kita akan menyita waktu mereka. Betul. Seperti itu. Contohnya aja hari ini Iya. kan hari sekolah ya. Anak didik kami ada yang ikut lomba di universitas terbuka. Gitu. Dari sekolah otomatis mereka nggak sekolah. Jadi Ada harus yang izin. dikorbankan juga. Iya, Jadi benar. harus izin ke sekolah juga, ke orang tua juga. Tapi sejauh ini kebanyakan dari orang tua banyak yang mensupport untuk kegiatan tari ini. Alhamdulillah, apalagi setelah mereka ini menang. Menang, ada hadiahnya, pialanya, sertifikatnya, semuanya kita kasih ke mereka. Jadi orang tuanya support. Kayak ada nilai bangganya juga Betul, gitu ya. bangga, ya. Oke, nah ini Manca Bica Dolar Galau-Galau, kayak kita bakal kepo mengenai prestasi apa sih yang ada di Sanggar Tari Meimei ini. Tapi sebelum kita bakal tanya ke, jangan kemana-mana, karena kita bakal dengar ke beberapa informasi yang lewat berikut ini. Tari Tanggai adalah sebuah tarian yang disajikan untuk menyambut tamu undangan. Kita bisa menyaksikan tari Tanggai di acara pernikahan adat Palembang. Tari Tanggai menggambarkan keramahan dan rasa hormat masyarakat Palembang atas kehadiran tamu undangan. Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.
Baik, Manca-Bica dulur galau-galau dimanapun berada, dan tentunya tadi kita sudah mengetahui banyak hal tentang sebuah tarian dan bagaimana tarian itu dibawakan, tanggung jawab sebagai seorang penari juga itu kayak apa ya. Dan kali ini masih bersama dengan pimpinan dari Sanggar Tari Meimei Palembang dan juga ada pelatihnya juga ya. Dan kita pengen tahu dari Bunda Danila ini mengenai prestasi nih, kita pengen kepo. Apa sih yang sudah ada di Sanggar Tari Meimei ini prestasinya? Kalau untuk yang anak-anak itu kita juara 2 FLS 2N, sudah pernah tingkat kota Palembang. Tingkat kota itu ya. Kemudian harapan 2 Denko. Itu seluruh Indonesia. Nasional. Oh, nasional. Iya. Itu juara berapa tuh? Harapan 2. Itu udah luar biasa juga tuh. Sekian ribu peserta. Iya, nasional loh itu ya. 3 ribuan peserta. Kemudian apa lagi tuh? Nah, untuk yang tingkat remaja ke atasnya, itu kita ada juara 2 Zapin Roda. Kemudian kita juga pernah juara 1 tarik kreasi daerah dalam kegiatan Sriwijaya Travel Fair. Nah, kemudian juara 1 ulang tahun LRT. Iya, LRT. Oh, LRT. LRT. Yang di Sumsel ini ya. Iya, benar. Itu juara juga. Juara juga dia ada yang lomba. Ada lagi. Dan yang hari ini juara juga. Hari ini sebenarnya ada kalau lomba juga. Prestasinya banyak, cuma bundanya sendiri lupa. Kalau mau saking banyaknya ya. Banyak sekali. Nah, ini luar biasa sekali, ini menjadi sebuah kayak daya tarik juga ya untuk adik-adik juga yang mungkin di kesempatan siang kali ini pun monitor di program kita, andaikan ada yang minat, kayak pengen gabung di Sanggar Tari Meimei. Apakah saat ini masih menerima untuk adik-adik yang pengen belajar tari tradisional yang ada di Sanggar Tari Meimei untuk saat ini? Masih, tentu saja kita buka terus. Siapapun ya yang mau ikut, mau cewek, cowok, kita terima. Bisa ya? Iya. Untuk kategori usianya itu biasanya yang lebih sering aktif untuk di istilah bahasanya untuk dijadikan sebagai penarinya itu usia berapa itu rentannya? Kalau di sanggar kita dari TK pun ada. Ada? Iya, TK, SD itu sekitar 30 lebih ya. Kemudian yang SMP-nya sekitar 20-an. Nah, yang SMA ke atas itu juga 30-an. Oh, banyak juga ya. Iya. Ini kalau mengenai jadwalnya biasanya itu ada hari khusus? Iya, ada. Harinya Jumat di jam 2 sampai dengan jam 5, sama Minggu jam 2 jam 5 juga. Oh, jadi 2 hari dalam satu minggu. Betul. Mengenai administrasinya bagaimana tuh? Apakah ini free? Ya, khusus di bulan Desember kita ada promo free pendaftaran. Nah jadi nanti kontak personnya juga bakal kita share, tapi nanti di penghujung obrolan kita ya. Nah ini tertarik juga mengenai tadi prestasi yang sudah banyak sekali didapatkan oleh teman-teman di Sanggar Tari Meimei. Tentunya tidak lepas juga dari seorang pelatihnya, yaitu ada Cik Erik ini ya. Nah ini Cik Erik yang bukan paling sih, mungkin yang lebih durasinya gitu. Sebuah tarian itu maksimalnya itu paling lama berapa menit tuh? Biasa standar kalau untuk lomba 5 sampai 10, tapi 10 ada juga 10. Tapi kita biasanya 5 menit. 5 sampai 6 menit itu sudah cukup. Karena itu standarnya untuk tampil tari. Tampil tarian itu. Dan juga tergantung juknis juga. Ada juknis juga yang minta durasi misalnya. Bisa maksimal 5, bisa minimal 5, tergantung. Jadi tergantung dari juknisnya itu ya? Iya, tergantung dari juknis. Nah ini seringkali kita dengar ada tari tradisional, ada tari kreasi. Sebenarnya yang membedakan itu apa? Antara tari tradisional dan juga tari kreasi. Siapa yang pengen jawab nih? Iya, Erik aja. Mang Cik Erik. Cik Erik ya? Ya kalau perbedaan jelas itu ini Mang Cik. Jadi kalau untuk tradisional tuh pertama yang membedakan satu lagunya. Lagunya dulu. Lagunya dan busananya. Karena walaupun nanti itu yang busananya bisa kita ambil beberapa item untuk dikreasiin, tapi untuk tradisional sendiri mereka itu udah ada bentuknya sendiri. Jadi memang itulah ciri khasnya. Contoh tradisional misalnya yang ada tari tanggai, pagar penganten, nah itu lilin siwa. Nah itu semuanya berbau tradisi. Jadi memang ciri khas sekali, ada perbedaan. Kalau udah kreasi artinya itu kita bebas mau pakai lagu apapun. Yang penting tidak
memakai lagu tersebut. Karena lagu ini tidak boleh lagi diganggu. Misalnya tanggai itu sudah ada gerakannya, gending itu sudah ada gerakannya. Artinya kita mau kreasiin boleh, tapi terlepas dari lagu itu. Lagu yang ditradisionalkan boleh. Jadi kayak lagu-lagu Melayu itu termasuk kategori kreasi bisa. Nah kalau kita lihat juga kan, saya pernah dalam sebuah acara itu melihat tari tangganya itu dengan pakaian yang kayak dikreasikan juga sih. Benar, kayak glamor. Ya, dari warnanya gitu. Iya, benar. Ada yang warna lain gitu. Nah, bagaimana nih? Apakah itu sah-sah saja atau ini malah justru ada sesuatu yang menghilangkan? Kalau saya pribadi ya, dari sisi pandang sebenarnya memang itu sempat kita bahas, cuma memang kita tidak tindak lanjutin karena sebenarnya bahwa untuk tari tradisional seperti tanggai ada pakemnya, itu sudah ada pakem bajunya, ada kostumnya. Nah tapi kebanyakan ini kita kembalikan juga ada tuntutan dari owner. Sekarang kan di nikahan ini ada WO biasanya. Nah kadang WO juga punya permintaan untuk tari tanggai misalnya, mereka minta tambahin sesuatu yang kira-kira jadinya glamor. Contoh misalnya ada slayer, bajunya kainnya itu ditambahin kayak sayap, buntut panjang. Itu sebenarnya udah kreasi tapi sudah menghilangkan unsur tradisional. Nah ini yang kita takutkan nanti ke depannya yang suatu yang bukan wajib jadi wajib. Sehingga anak-anak zaman sekarang nggak tahu lagi yang pakemnya gimana pada saat dulunya itu. Yang dikhawatirkan apa nih Cek? Sebenarnya kalau pemasangan kostum. Jadi sehingga mereka akan bingung sebenarnya kostumnya tuh yang kayak mana. Kalau tidak dari kita atau dari pemerintah atau teman-teman seniman, nah ini memang harus bertindak untuk memberikan edukasi ke mereka, termasuk juga para WU juga harus memahamin. Jadi tidak boleh semata-mata karena mereka pinginnya gitu, tapi mereka sudah salah. Artinya mereka harusnya tanya dulu. Takutnya nanti identitasnya malah hilang gitu ya. Dan kita juga malu kan sebagai warga yang cinta budaya, khususnya Palembang, umumnya Sumatera Selatan. Jadi itu yang kita takutin nanti masalah kostum. Nah kalau dari Bunda Danila juga pernah ada klien mungkin, Bunda ini pengen tarian ini tapi kayak yang disampaikan oleh Cik Erik tadi tuh, pakaiannya harus gini dikombinasi ini. Pernah mendapatkan pengalaman seperti itu dan bagaimana untuk menyikapinya gitu? Ya pernah memang, cuma ya kita kasih pengertian aja bahwa kita nggak bisa sembarangan, karena ini tradisionalnya udah ada pakemnya, jadi nggak boleh sembarangan. Alhamdulillah bisa ngerti. Bahkan ada juga yang minta tari gending untuk acara wedding. Ya itu kan sebenarnya nggak boleh. Iya benar, nggak boleh itu. Oh nggak boleh kalau gending ya? Enggak. Kenapa itu? Karena kan untuk menyambut tamu agung. Oh tamu agung berbeda. Khusus untuk nyambut tamu. Nomor 1, nomor 2 kalau untuk saat ini. Jadi tidak boleh dipakaikan sembarangan. Jadi kalau wedding itu lebih cocoknya untuk pagar pengantin. Iya, tanggai, pagar pengantin. Itu jadi yang biasa sering dipakai. Nah, ini mengenai skapur siri. Tadi ada pertanyaan yang dititipkan juga. Skapur siri itu bagaimana sih? Untuk yang membawanya? Apakah ada kriteria khusus? Kayak tinggi badannya harus lebih sedikit dari teman-teman yang lain atau siapapun bisa asal mengerti bagaimana gerakan tangannya, bagaimana nanti ketika memberikan skapur sirinya itu kepada tamu kehormatan kayak gitu. Bunda, Cik Erik yang jawab ya. Cik Erik lagi. Ya kalau masalah skapur siri memang kita kan biasa di dalam tarian tanggai khususnya. Kadang tanggai itu kalau udah bawa tepak kita sebut juga tari tepak. Kadang kalau MC-nya bilang skapur siri. Jadi sebuah benda yang dibawa itu tepak itu. Nah biasanya susunan paling depan ya kita biasanya tempatkan yang dominan. Pertama dari looknya ya. Good looking. Apalagi kalau pada saat kita mau kasih skapur siri ini kepada orang penting, tamu-tamu, biasanya kita ambil yang good looking. Tapi yang good looking ini juga menuntut untuk dia juga tetap sama dengan yang lain, luwes dalam bergerak. Karena kalau untuk aturan main sendiri itu memang sudah diajarkan untuk gerak memberikan skapur siri itu. Kita sudah terapkan bentuknya seperti ini, cara membukanya. Yang penting pertama itu penempatan penari di depan itu harus good looking. Tapi jangan salah kaprah juga, bukan berarti teman-teman yang nggak good looking nggak bisa di depan. Semuanya bisa jadi penari. Gitu. Karena kalau udah dipoles pakai make up semuanya jadi cantik. Iya gitu. Bahkan zaman sekarang pun bukan lagi pori-pori yang hilang, sampai dosa pun nggak kelihatan. Iya benar. Saking zamannya canggih ya. Zaman canggih sekarang udah. Nah kalau dari Bunda Danila sendiri nih, bagaimana kepuasan juga sebagai seorang pimpinan Sanggar Tari ketika melihat generasi penerus itu tertarik untuk membawakan atau berlatih tarian tradisional? Apakah kayak muncul ide-ide lagi nih ketika melihat situasi kayak itu?
Ya pasti, jadi semangat juga kita kan. Oh ternyata ada juga nih anak-anak muda yang tertarik untuk belajar tari tradisional. Nah otomatis kan kita lebih giat lagi membuat tarian baru, gitu kan, pelajari lagi. Ya jadi tugas kayak tambah banyak ini. Ini mengenai tarian baru yang tadi disampaikan, bagaimana komunikasinya dengan Cik Erik sebagai pelatih? Apakah kayak Bang, ini ada tarian nih kayaknya bagus, apakah dikomunikasikan dulu atau malah justru dari Cik Eriknya yang tiba-tiba ini ada tarian baru harus kita latihan nih, bagaimana tuh biasa itu? Jadi kalau masalah seperti ini memang tidak terlepas dari komunikasi. Karena komunikasi ini penting kan. Pada saat kita disampaikan dan menyampaikan apa yang kita inginkan, dari komunikasi itu kan baru kita telaah. Misalnya memang juga selama ngajar di Sanggar Memei pasti kita komunikasi, misalnya dalam menghadapi lomba kayak kemarin kan yang di TPKS Gandus itu temanya tari kreasi tradisi. Pasti bundanya nanyain, kira-kira Kak Erik kalau kreasi tradisi kita bawa tarian yang kayak mana, jangan sampai melanggar atau nanti kita kesalahan. Nah itu edukasi, jadi komunikasinya nyambung sehingga nanti saya tahu oke, kita ciptakan tari yang seperti ini. Nah itu seperti itu, jadi komunikasi memang penting itu Mang Cek. Untuk supaya ini bisa jalan. Kuyung ya. Kuyung ya. Oke, dan Mang Cek Dolor Galau-Galau, ini semakin menarik obrolan kita di siang kali ini KG. Kita bakal sambung kembali mengenai schedule mungkin ya di Sanggar Memei ini yang nanti kita akan tanyakan kembali dengan Bunda Danila sebagai pimpinannya. Tapi sebelumnya kita bakal dengarkan kembali beberapa informasi yang mau lewat berikut ini. Setiap daerah tentu memiliki keunikan atau cara yang berbeda dalam melaksanakan upacara pernikahan. Begitu pula dengan upacara pernikahan yang ada di Sumatera Selatan, pagar pengantin. Iya, ini bukan pengantin dijadikan pagar atau pagar dijadikan pengantin. Pagar pengantin adalah tarian yang tergolong sakral, di mana pengantin wanita berdiri di atas nampan atau disebut juga dulang agung keemasan hingga memasang tanggai ke jari-jari pengantin wanita. Semua ini tersusun menjadi sebuah cerita dalam tarian yang lemah gemulai dan memiliki makna yang dalam. Tarian ini hanya ditampilkan pada acara pernikahan dan dibawakan secara ganjil. Keunikannya, pengantin wanita turut menari. Tarian ini melambangkan pelepasan masa lajang dari pengantin wanita kepada keluarga, sanak saudara, dan teman-temannya karena telah dipersunting oleh pengantin pria pilihannya. Menurut adat, apabila seorang gadis telah dipersunting, seyogianya tak diperkenankan tampil menari lagi di muka umum kecuali atas izin suami. Kawan, sudah waktunya, ini sudah saatnya kita memilih untuk Indonesia. Menuju pemilih cerdas, kita bisa bersama. Radio Republik Indonesia, berikanlah hak pilihmu, berikanlah suaramu. Ayo semua bersuara di pemilihan umum 2024. Ayo semua melangkahlah menuju bilik suara. Gerakan
tentukanlah pilihanmu. Ayo semua bersuara di pemilihan umum 2024. Ayo semua memilihlah menuju bilik suara. Gerakan cerdas memilih. Ayo semua memilihlah menuju bilik suara. Gerakan cerdas memilih. Cerdas memilih. Ini cerita Gunting Sriwijaya, tarian megah, buah budaya, kaum bangsawan datang diundang untuk saksikan budaya Palembang. Kening mengalun, gadis bersusun, mengatur gerak, elok serentak, kain yang merah, songket namanya, adat dusun sebagai mahkota. Pinggang ramping badan langsing, jari lentik, mata melirik, gandu sumping kembang ure buat penari, tambalah saja daun sirih dalam nampan kami beri untuk penamu. Jangan risih, jangan sungkan, mari kita bersukacita. Ini cerita Gunting Sriwijaya, tarian megah, buah budaya, kaum bangsawan datang diundang untuk saksikan budaya Palembang. Kening mengalun, gadis bersusun, mengatur gerak, elok serentak, kain yang merah, songket namanya, adat dusun sebagai mahkota. Pinggang ramping badan langsing, jari lentik, mata melirik, gandu sumping kembang ure buat penari, tambalah saja daun sirih dalam nampan kami beri untuk penamu. Jangan risih, jangan sungkan,
Oke, manca-bica dulur gala-gala dimanapun berada lagi yang sikade ada masalah dengan Senandung Gening Sriwijaya, di mana tadi menceritakan bagaimana gerakan lente ya katanya tadi ya seorang penari, dan tentunya ini juga menjadi sebuah apa ya kayak sesuatu yang harus ada dalam sebuah tarian, yaitu gerakannya itu harus kalau dalam bahasa Palembang itu bukan lente sih, kayak lentur kayak gitu nah ya. Tapi kita bakal tanya kembali dengan wong yang ngerti terhadap hal tersebut ya. Ini kita bahas bersama dengan dua narasumber kita yang sangat luar biasa, yaitu ada Bunda Danila Marenti SE yang merupakan pimpinan dari Sanggar Tari Meimei, dan juga ada Cik Erik Priseli Esos. Ini merupakan pelatih tari di Sanggar Meimei kita nama Cik Bice. Nah, tadi kita sudah berbicara banyak mengenai prestasinya dan juga seorang penari itu harus kayak apa, termasuk juga dengan budayanya juga kayak nama Cibica. Dan kali ini kita kembali bakal kepo di Sanggar Tari Meimei ini. Kita pengen tahu jadwal rutin mengenai latihan tari yang ada di Sanggar Tari ini. Boleh di-share mungkin dari Bunda Danilanya yang pengen kasih tahu informasinya untuk ke Mancebicanya. Latihan rutinnya itu setiap Jumat jam 2 sampai jam 5. Oke. Sama Minggu jam 2 sampai jam 5 juga. Nah kalau untuk kelasnya ini dibedain nggak kayak untuk SD, SMP SD, ada ya? Yang anak-anak biasanya kita duluanin dulu. Ya setelah itu baru yang remaja sampai ke dewasa. Jadi dari pagi sampai ke sore ya? Di jam 2 itu. Oh semuanya? Iya, jadi jam 2 itu yang anak-anak duluan. Sekitar 1 jaman. Nah, baru yang remajanya ke atas. Sampai habis sampai sore. Oke. Nah ini juga ada yang bertanya nih, pertanyaan titipan ya. Katanya untuk gabung kembali di Sanggar Tari Meimei ini, nanti bisa datang kemana? Ini untuk alamatnya, Bunda? Lokasi sanggar kita itu di Jalan Tanjung Harapan, deket Paramount School. Oh di Kenten ya? Kenten, betul. Nanti ada Jalan Perpeta lagi, jadi masuk lagi. Oh di Jalan Perpeta itu? Betul, jadi di situ udah ada mereknya Sanggar Meimei. Mungkin ada di Google Map? Ada ya? Ada, kalau ngetik langsung keluar. Sanggar Meimei. Tari Meimei, jadi nggak sulit untuk datang ke sana. Sudah enak ya, ada Google Maps. Iya. Kalau untuk jamnya, jam kunjungan jam berapa ini bisa ketemu dengan baik itu dari Bunda Danilanya atau pengurus yang lain? Jam 8 kita udah buka. Sampai jam? Sampai jam 6 sore. Jam 6 sore masih bisa ya. Oke. Nah ini jadi untuk Mancebicanya yang pengen bergabung atau pengen mendalami atau menjadi seorang penari tradisional, ini silakan tadi yang sudah disampaikan oleh Bunda Danila, ini bisa langsung datang ke sanggarnya yang bisa dicari langsung ya di Google Map biar agak sedikit gampang itu. Iya betul. Ketik aja Sanggar Meimei. Sanggar Meimei. Oke, nah ini kita ke Cik Erik lagi nih. Ini kan kemarin itu ramai sekali tuh. Ada event-event besar di Sumsel, terkhusus di Kota Palembang sebagai tuan rumahnya. Bagaimana pada saat itu kita melihat ada ribuan penari yang langsung membawakan sebuah tarian dalam satu pertunjukan. Yang ini konon katanya juga ini sempat mendapatkan rekor ya. Sebagai penari terbanyak pada saat itu. Apakah keterlibatan juga dari anak-anak yang ada di Sanggar Meimei pada saat itu? Kalau untuk masalah tari momen itu namanya tari masal. Jadi memang ada banyak, tapi kelang-kelang jarak tahunnya. Mungkin kalau yang tadi itu di 1 bulan kalau nggak nyampe, itu juga ada momen tari. Terjadinya tepat di halaman Museum Sultan Mahmud Badarudin II. Oh itu yang di BKB ya? Yang di BKB. Jadi kalau saya sendiri pribadi melihat adanya acara tersebut, artinya kan pemerintah sudah memandang. Jadi tidak hanya memandang satu sisi, tapi ini terkhususnya seni budaya. Artinya mereka mau bahwa seni budaya itu penting. Karena kalau bukan dari pemerintah untuk mendorong kita kan sebagai masyarakat kan juga agak susah untuk berjalan. Sehingga dengan adanya kegiatan yang mereka buat, mereka meminta instansi-instansi yang terkait untuk terlibat dalam acara atau momen tersebut. Otomatis instansinya kan membuat pengumuman melalui sosial media yang ditembaknya ya ke sanggar-sanggar gitu. Nah ini kan saya sendiri sangat senang sekali. Artinya untuk saat ini
khususnya Palembang, Sumatera Selatan itu udah tidak ada lagi istilahnya tari itu tabu. Jadi memang seluruh untuk saat ini aja saya pribadi mengalami bahwa ternyata benar-benar mengglobal. Bukan tari ini hanya untuk anak-anak juga, tapi instansi dan militer pun memakai tarian dijadikan sebuah lomba. Nah, kadang di situ kan saya sampai nggak habis pikir nih. Ternyata tarian ini udah kemana-mana gitu. Jadi tidak dipandang lagi suatu hal yang miris. Ternyata benar-benar masyarakat Sumsel nih udah benar-benar, kalau saya lihat pribadi saya sendiri, sudah menggalakkan dan mencintai budaya khususnya tarian. Jadi ngelihat tarian di Palembang ini sudah mulai bangkit kembali. Iya, sudah mulai bangkit sekali. Nah, kemarin juga saya sempat ke salah satu mall. Itu ada perlombaan di mana pesertanya itu ada instansi juga, ada sanggar-sanggar kayak sanggar senam gitu. Nah, cuma di sini gerakan dan juga kostum yang dipakai itu kombinasi antara pakaian tradisional dengan pakaian olahraga. Nah, ini kategorinya ini sebenarnya ini apakah senam? Apakah bisa disebut juga itu sebagai tarian gitu? Senam kreasi ya? Iya, senam kreasi. Karena memang juga misalnya saya juga sempat lihat di media, itu ada lomba namanya tuh line dance. Oh, line dance. Nah, mereka juga memang kalau lagu dengan gerakan khusus gerakan line dance. Jadi memang terlepas dari tari. Cuma kostumnya, musiknya juga dia terlepas dari musik tari. Kemarin kayaknya pernah lihat itu lagu Ribu-Ribu, tapi agak upbeat gitu musiknya. Biasanya di remix. Di remix gitu. Dengan combine kostumnya disesuaikan aja. Misalnya dia mau ngangkat tradisional tetap ada, tapi ada sportnya gitu. Misalnya dia pakai legging, pakai sepatu. Di bagian kepalanya iya, tetap ada gandhi, tetap gitu. Ada teratai. Jadi dia combine. Itu nggak masalah. Cuma memang untuk itu tetap dibedakan karena kan sifatnya lomba ini. Ini khusus line dance, ini khusus gerakan tari senam kreasi dan tari kreasi itu beda, itu jelas beda. Beda. Jadi ini sah-sah saja ya. Sah-sah saja untuk sebuah kreasi lah. Untuk sebuah kreasi. Nah, ini kalau kembali di Sanggar Tari Meme, agenda dalam waktu dekat ini apa yang sudah disusun gitu untuk kegiatan? Ya, insya Allah di bulan Februari kami akan tampil di salah satu mall di Palembang. Karena bulan Februari itu kan bulan penuh cinta ya. Berbarengan juga dengan pemilu. Iya, bukan. Jadi temanya nanti cinta budaya Palembangnya. Insya Allah seluruh penari dari Sanggar Meme akan tampil. Itu jadi kayak flash mob gitu, tampil semua. Oh iya, salah satunya ada juga flash mob gitu ya. Iya, kemudian mungkin ada teater bangsawannya juga akan ditampilkan di sana. Jadi semuanya di situ tempatnya kayak ada teaternya juga. Iya. Nah, tapi kalau dalam sebuah pertunjukan teater itu juga sering kita lihat diselipin gerakan tarian. Bagaimana itu? Itu pengkategoriannya seperti apa? Menari tapi membawakan sebuah cerita. Bagaimana tuh untuk Cik Erik yang mungkin lebih mengerti hal ini? Memang benar ada seperti itu. Kadang kita kembali lagi kan karena ini sebuah tuntutan. Kalau misalnya di dalam drama itu misalnya teater itu ada tarian juga. Nah, biasanya kan gerakan itu kan nanti disesuaikan dengan alur ceritanya gimana, lagi ngapain. Misalnya dalam keadaan lagi bersedih, berarti penarinya juga akan membuat gerakan yang seperti kelihatan bersedih. Itu jadi karena memang ini kan ada benang merah. Jadi kalau misalnya di dalam suatu pertunjukan kita ada buat gerak yang mensyaratkan gestur sebuah bentuk yang bisa tertangkap oleh mata si yang melihat, misalnya kok kayak itu dia lagi menari tapi sedih, tuh dia lagi menari tapi benar-benar bahagia benar gitu. Nah, memang itu ada seperti itu dia, Cek. Biasanya kalau yang membawakan itu ada seleksi lagi dari sanggar, kayak anak ini yang cocok, atau lebih melihat kayak senior juniornya gitu? Enggak juga, tergantung juga. Kita lihat kemampuan anak. Jadi nggak terbatas senior junior. Kalau anaknya bisa membawakan gerak itu dengan emosional, nah berarti ini yang mendekati. Itu kita pilih. Artinya di sini bukan cuma seni tari yang dibawakan, ada juga aktingnya juga di situ ya, kombinasinya. Ada kombinasi. Kayak tari mencari ikan itu ada kemarin saya buat gimmick ya. Kalau saya bilangnya gimmick. Yang jadi kayak pakai ini. Nangkep ikan tuh ada yang dapat, ada yang enggak. Yang dapat bahagia, yang enggak sedih. Ikannya enggak dapat. Itu buat kita yang ini sampai merinding dengar. Artinya di sini kayak apa ya? Luar biasa sekali apa yang dipunyai oleh Cik Erik ini, terkhusus ya untuk menciptakan sebuah tarian itu di mana bisa menceritakan yang selama ini kan dalam ekspektasi kita orang awam ini tarian ya udah
tampil serempak dengan gerakan baju yang sama, tapi ternyata lebih luas kita memandangnya itu bisa ada sesuatu yang disampaikan kayak cerita dari yang tadi disampaikan gitu ya. Nah ini kalau tadi kembali dengan tari massal, bagaimana nih Cik Erik sebagai seorang pelatih? Tantangannya juga kita pengen tahu karena kan itu masanya banyak. Benar sekali. Bagaimana tuh mau melihat satu-satunya itu? Jelas tantangannya sangat banyak karena yang kita latih ini banyak sekali ribuan. Mungkin kalau dulu pernah di SEA Games pengalaman 2011 di Stadion Jakabaring. Jakabaring jadi asisten pelatihnya. Jadi memang dibutuhkan kesabaran. Jelas untuk melatih anak-anak itu nggak bisa waktunya instan. Jadi memang mereka juga diminta untuk fokus memperhatikan pelatih karena ini kan yang dilatih banyak sekali, sedangkan pelatihnya itu dibagi-bagi. Misal saya pribadi sendiri kemarin dapat satu kelompok yang berisi 200 orang. Itu bagaimana nanti saya sendiri untuk melatih pasti nggak semuanya dapat. Nah tapi diminta juga untuk kerjasama. Anak-anaknya juga memperhatikan fokus. Jika tidak ada yang tahu, mengerti, bertanya kepada si pelatih. Nah tantangannya memang seperti itu. Jadi tinggal komunikasinya aja kita jalanin. Yang jelas kita nggak bisa tergesa-gesa untuk mencapai hal itu karena yang diajarkan banyak. Jadi step by step. Tapi alhamdulillah selesai juga targetnya. Poin pentingnya sabar ya. Sabar karena yang dihadapin banyak. Itu banyak yang pertama, yang kedua itu apalagi penarinya itu anak-anak. Yang kadang, usianya itu usia remaja. Bener. Kan? Memang sering ada pro dan kontra. Kadang emosi juga menghadapi anak-anak itu. Tapi itulah seninya ya. Tapi itulah seninya. Kalau udah nyampe, udah tampil puas, nah besok tinggal kenangan. Wih kemarin. Kayak kemarin itu saya lihat ada juga teman yang ikut waktu penari yang ribuan itu, sampai dia tuh ketemu gebetan. Sesama penari itu. Ada bener. Jadi ceritanya dia tuh memang nggak terlalu tertarik untuk tarian, tapi karena di sekolah dipilih, mungkin ada kriteria cocok dengan anak itu tadi, akhirnya dia ikutan dan sama-sama ketemu di situ. Ya, dapat cinlok gitu. Ada memang bener. Ada ya kayak itu ya. Ada waduh ini seru sekali untuk obrolan kita di siang ini, tapi sayang sekali waktu kita nih. Oh iya ya, udah hampir jam 2 udah nggak kerasa. Ini suatu momen yang sangat penting yang pengen kita tanyakan juga nih. Apa yang pengen disampaikan untuk pendengar kita, baik itu dari kacamata seorang pelatih dan juga sebagai seorang pemilik sanggar tarinya. Mungkin dari Bunda Danila juga yang diselipkan dengan kontak personnya juga nih. Oh iya betul. Tadi lupa ya. Iya, pertama untuk adik-adik calon penari, cintailah budaya Indonesia, khususnya Sumatera Selatan. Kalau jangan patah semangat ya. Kalau memang tidak bisa, coba lagi. Terus digali ilmu tarinya. Oke. Gitu. Untuk kontak personnya tadi? Kontak personnya ya, bisa lihat di IG kami juga, @sanggartarimeimei, atau langsung ke WhatsApp itu 0812 1712 2510. Di sini bisa juga ketika nanti ada acara untuk tari kreasi atau tari gending juga bisa melalui Sanggar Tari Meimei ini? Iya, bisa. Jadi semuanya bisa dikomunikasikan gitu ya? Misalnya untuk ASN World tahun kemarin kami diminta tampil. Oh gitu. Boleh Instagramnya diulang kembali Bunda? Mungkin ada yang pengen mencatat. @sanggartarimeimei. @sanggartarimeimei, nggak pakai underscore ya? Nggak. Jadi digabung semua? Langsung ya. Wah, ini gampang sekali untuk mendapatkan atau mencari informasinya ya di Instagram. Oke. Dan kalau dari Cik Erik nih, bagaimana yang pengen disampaikan sebagai penutup, sebagai harapannya juga kepada budaya di Sumatera Selatan ini, terkhusus di Palembang, mengenai seni tarinya? Oke, ini untuk khususnya generasi penerus bangsa ya, buat adik-adik. Kalau memang ada hobi atau niat untuk belajar menari itu, jangan ragu-ragu. Cari, upayakan, dan harus serius. Mantapkan hati untuk belajar sehingga nanti apa yang ingin dicapai tercapai nanti pada saatnya. Jadi artinya tidak harus perlu ada dorongan atau paksaan untuk belajar tari itu. Ketulusan dari hati, dan niat serta kemauan yang besar. Karena nari itu nggak gampang. Pasti ada dilema, ada kontranya. Nah itu harus siap dihadapi dengan mental. Dan ketika semua itu berhasil dilalui akan menciptakan sebuah hasil yang indah, kepuasan nantinya. Baik, luar biasa sekali. Terima kasih sekali lagi untuk Bunda Danila Marenti SL.
atas waktunya dan juga edukasinya yang sangat luar biasa juga yang tadi sudah disampaikan, dan juga Bang Erik ya, ilmunya sangat luar biasa juga. Sama-sama Cek. Ini juga bisa disaksikan kembali ulang di channel YouTube ya Pro 4 FM Palembang. Jadi untuk yang belum sempat menyimak obrolan kita di siang ini atau baru bergabung, ini bisa kembali menyimak obrolan kita sekali lagi di channel YouTube Pro 4 Palembang gitu ya. Akhirnya kami pamit, kita harus berpisah. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.